Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria bernama Thomas Donald Bruce MacArthur, dia lahir pada tanggal 8 Oktober pada tahun 1951 di Lindsay, Ontario di negara Kanada. Thomas lahir dari orang tua yang bernama Aisley dan Malcolm dan juga punya saudara perempuan yang bernama Sandra. Orang tua Thomas termasuk keluarga yang sangat religius, namun agama mereka berbeda. Ayahnya menganut Kristen Presbyterian dari Scotland, sedang ibunya adalah Kristen Katolik dari Irlandia. Perbedaan agama itu membuat orang tua Thomas selalu berargumen dan Thomas Bruce akan selalu membela ibunya. Pada tahun 1960-an, homoseksual adalah hal yang sangat tabu untuk dibahas di kalangan masyarakat. Dan ayah Thomas sering mengatakan jika Thomas tidak seperti laki-laki pada normalnya. Selain itu, Malcolm adalah tipe orang yang homofobia dan Thomas mengatakan jika dia memang memiliki kelainan hasrat yang kemungkinan ayahnya melihat kelainan itu. Sehingga Malcolm dan Thomas tidak begitu dekat dan ayahnya seringkali mengatakan jika dia menginginkan Thomas menjadi lelaki yang sempurna. Kekhawatiran ayahnya itu bukan karena dia seorang religius, namun kala itu homoseksual termasuk kejahatan berat di negara Kanada. Thomas Bruce sejak remaja berusaha menyembunyikan identitas seksualnya hingga dia menikahi seorang perempuan yang bernama Janice Campbell, yaitu cinta pertamanya di bangku sekolah. Thomas menikah dengan Janice saat itu dia berusia 23 tahun. Namun tidak lama setelah dia membangun rumah tangga, kedua orang tuanya meninggal dunia. Ibunya meninggal karena kanker pada tahun 1978 dan ayahnya meninggal karena tumor otak pada tahun 1981. Thomas Bruce memiliki dua orang anak dengan istrinya Janice dan pada tahun 1979 mereka pindah ke kota Oshawa. Thomas walaupun telah berkeluarga dengan Janice selama 25 tahun, namun dia masih tidak bisa menepis jika sesungguhnya dia memiliki hasrat yang berbeda. Namun karena Thomas ingin menunjukkan kepada orang dan keluarga besarnya jika dia adalah lelaki tulen dan juga lelaki yang religius, maka dia pun bergabung dengan komunitas orang di gereja. Thomas Bruce berharap jika dia berkumpul dengan orang-orang di gereja itu, kemungkinan akan membantu menghilangkan hasrat yang menyimpang. Thomas juga menjalankan bisnis jual beli hingga pada tahun 1990-an. Thomas terlalu lama memendam jati dirinya kepada Janice hingga di suatu kesempatan dia mengatakan jika dia adalah gay. Janice tidak langsung meninggalkan Thomas, namun dia lebih memilih tinggal dan terus mengurus kedua anak mereka. Keadaan rumah tangga mereka bukan hanya diterpa masalah karena Thomas adalah gay. Namun beberapa tahun kemudian pasangan itu menemukan masalah besar tentang keuangan keluarga. Thomas Bruce mengalami kebangkrutan dan akhirnya Janice menggugat cerai suaminya pada tahun 1997. Thomas Bruce saat itu berusia 46 tahun dan dia putuskan untuk kembali ke kota Toronto karena di wilayah itu terdapat komunitas homoseksual. Di Toronto, Thomas mendapatkan pasangan dan tinggal satu apartemen. Namun tidak lama kemudian pasangan Thomas meninggalkannya hingga Thomas harus menjalani terapi antidepresi. Thomas memulai kehidupan barunya dan membangun bisnis baru yaitu artistic design. Thomas memiliki komunitas yang cukup besar di tempat itu, bahkan di sana tersedia layanan untuk kaum LGBT seperti gereja dan juga bar. Sejak tahun 2010, beberapa warga di wilayah itu dinyatakan hilang secara misteri dan pihak otoritas tidak menemukan jasad atau informasi untuk membuka kasus tersebut. Warga yang hilang di sana adalah anggota komunitas LGBT, di antaranya Abdul Basir Faizi hilang pada tahun 2010. Sekanda Navaratman hilang pada tahun 2010, Majid Kenan hilang pada tahun 2012,
Soros Mahmudi hilang pada tahun 2015, Dejan Lisovic pada tahun 2016, Salim Ehsan dan Andrew Kinsman pada tahun 2017. Beberapa orang berspekulasi jika di wilayah itu terdapat pelaku serial killer. Namun pihak otoritas tidak menemukan tanda atau bukti adanya pelaku serial killer. Hingga pada saat Andrew Kinsman tiba-tiba menghilang dan temannya melaporkan ke kantor polisi karena beberapa hari dia tidak bisa membalas email dan itu bukan hal yang normal. Andrew terlihat hidup pada tanggal 26 Juni di dekat rumahnya di Northeast Toronto Center. Namun polisi tidak mendapat apapun yang dapat membantu menemukan Andrew hingga akhirnya pihak kepolisian membangun Project Houston, yaitu untuk mengumpulkan data orang hilang dari komunitas LGBT selama beberapa tahun sebelumnya. Polisi memulai dari laporan seorang pria yang bernama Skanda telah dinyatakan hilang 7 tahun silam. Skanda saat itu berusia 40 tahun, dia adalah pengungsi dari negara Sri Lanka, terakhir terlihat hidup pada pagi hari tanggal 6 September pada tahun 2010. Menurut beberapa orang, Skanda terlihat untuk terakhir kalinya dia keluar dari sebuah bar yang ada di jalan yang sama dengan gereja perkumpulan LGBT bersama dengan pria yang tidak mereka kenal. Skanda hilang tanpa jejak dan kasusnya tidak menemui titik terang. Pada bulan Desember di tahun yang sama, seorang pria bernama Abdul Basir Faizi yang berusia 42 tahun juga dinyatakan hilang. Abdul Basir adalah seorang ayah dan suami, sedang istri dan keluarganya tidak ada yang mengetahui jika Abdul Basir adalah kelompok LGBT. Pada bulan Oktober tahun 2012, seorang pria yang bernama Majid Keihan, juga dari komunitas LGBT, dinyatakan hilang tanpa jejak. Keluarganya juga tidak ada yang tahu jika Majid Keihan adalah pria yang memiliki kelainan seksual. Polisi di wilayah itu sangat bingung dengan hilangnya 3 warganya dari kelompok LGBT yang tidak memiliki catatan kriminal atau masalah keluarga, juga musuh di luar rumah hilang tanpa jejak. Pada Agustus tahun 2015, pria yang bernama Soros Mahmudi, dia adalah imigran dari Iran, juga dilaporkan hilang oleh istrinya setelah dia tidak pulang ke rumah dari tempat kerjanya. Polisi berusaha mencari jejak Soros Mahmudi dan polisi mendapat informasi jika Soros juga anggota dalam komuniti LGBT, namun lagi-lagi polisi tidak mendapat informasi lebih lanjut dan kasus itu pun beku. Tahun 2017, pria yang bernama Salim Hasan yang berusia 44 tahun, dia berasal dari negara Turki dan terakhir terlihat dia berada di dekat gereja komunitas LGBT. 7 tahun 5 orang di sana dinyatakan hilang tanpa jejak dan semua orang ini memiliki kesamaan, yaitu dari kelompok LGBT dan juga berkulit kecoklatan. Polisi kini meyakini jika hilangnya 5 orang itu bukan karena pergi meninggalkan keluarga, namun kemungkinan besar mereka telah meninggal. Karena pelaku memang sengaja menargetkan kaum minoritas yang tidak terlalu mendapat perhatian dari media dibanding orang barat. Hingga pihak otoritas mendapat laporan lagi jika Andrew Kinsman dinyatakan hilang dan polisi kali ini tidak akan tinggal diam sampai pelaku mereka temukan. Polisi mendapat petunjuk dari kamera CCTV dari tetangga rumah Andrew dan di sana dia melihat ada mobil merah Dodge Caravan berjalan 2 kali di area itu di hari di mana hilangnya Andrew. Polisi mencari pemilik dari mobil merah Dodge Caravan yang berada di wilayah Toronto. Dari sana polisi mendapat sekitar 6.000 orang yang memiliki mobil yang sejenis dan sangat tidak mungkin jika mereka akan mendapatkan orang yang mereka duga sebagai pelaku. Maka polisi mencari petunjuk lain di rumah Andrew dan polisi mendapatkan tanggalan yang ditandai oleh Andrew jika hari itu sekitar jam 3 sore dia akan bertemu dengan Bruce. Polisi dari sana mencari mobil Dodge merah Caravan milik seorang yang bernama Bruce dan ternyata polisi menemukan mobil itu milik Thomas Bruce MacArthur. Polisi tidak asing dengan nama itu karena beberapa tahun yang lalu pihak otoritas cyber telah mengambil website gay
yang digunakan oleh orang-orang yang telah hilang. Dan di sana pihak cyber menemukan nama pengguna dari akun Silver Fox, yaitu Bruce McArthur. Dan pada tahun 2013, Thomas juga dipanggil oleh polisi sebagai saksi. Namun kala itu Bruce sangat kooperatif dengan polisi dan dia terlihat sangat lemah lembut, maka polisi tidak mencurigai adanya sesuatu. Kini polisi memandang Thomas Bruce bukan seperti saksi, namun sebagai tersangka. Bagaimana polisi akan menangkap Bruce atau mendapat pengakuannya jika dia berada di balik orang-orang yang hilang dari komunitas LGBT itu? Thomas Bruce McArthur adalah seorang pria yang dikenal sangat lemah lembut dengan tutur katanya. Dia juga bekerja sebagai Santa Claus di sebuah shopping mall, namun di balik kelembutan kata-katanya itu, dia adalah seorang monster yang haus akan mangsa. Polisi mencari dan menggali ulang tentang masa lalu Bruce dan polisi menemukan laporan pada tahun 2001 yang dimana Bruce bertemu dengan seorang model dan aktor yang bernama Mark Henderson. Thomas Bruce kala itu menjadi prostitut di kalangan LGBT. Dan setelah dia kenal dengan Mark, dia membujuk Mark untuk ikut ke dalam rumahnya. Hingga akhirnya Bruce mengatakan jika dia hanya ingin melihat kostum Halloween yang dimiliki oleh aktor itu. Mark pun mengajak Bruce pulang ke apartemennya dan setelah dia masuk ke rumah itu, tiba-tiba Bruce mengambil pipa besi dan menghantam kepala Mark hingga Mark terluka parah. Saat Mark tersadar, dia langsung menelpon 911 dan Mark segera dilarikan ke rumah sakit. Namun kala itu Thomas Bruce tidak sampai di penjara karena Thomas setelah melakukan penyerangan dia langsung mendatangi kantor polisi dan mengatakan jika dia tidak sadar saat melakukan pemukulan itu dan dia juga tidak tahu kenapa dia melakukan itu kepada Mark. Maka pihak otoritas hanya memberikan hukuman selama 2 tahun di bawah pengawasan pihak otoritas dan dia wajib melapor. Setelah memenuhi syarat selama 2 tahun, Thomas Bruce hilang dari radar pengawasan selama bertahun-tahun. Sekarang polisi membuat proyek baru yang disebut Prism dan dalam proyek baru ini pihak otoritas memulai investigasi dengan mencari mobil Dodge Caravan merah milik Thomas Bruce. Ternyata mereka menemukan mobil itu telah dijual 66 km di luar wilayah Toronto. Polisi akhirnya membawa mobil itu kembali untuk dilakukan penelitian. Di bangku belakang mobil itu terdapat 2 DNA, yaitu milik Andrew dan Salim Asin. Namun itu belum cukup bukti untuk membawa Thomas Bruce ke meja hijau. Polisi memasang kamera di beberapa tempat di wilayah Bruce tinggal dan mereka juga harus mengakses laptop milik Bruce untuk mengetahui aktivitasnya di dunia internet. Pada tanggal 7 Desember pada tahun 2017, polisi masuk ke dalam apartemen Bruce dan mengkloning komputer miliknya. Di sana polisi menemukan beberapa file tentang korban yang telah Bruce bunuh dan ternyata bukan hanya 6 orang, namun ada 2 orang pria lagi yang belum teridentifikasi. Setelah diteliti, ternyata 2 pria itu adalah Kirusna Kumar yang berusia 37 tahun, imigran dari Sri Lanka, dan Dean Lisovic, dia adalah tunawisma yang tinggal di tempat pengungsian lokal. Menurut penelitian, Bruce bukan hanya menghabisi mereka, namun Bruce mengambil foto-foto di mana mereka disiksa terlebih dahulu. Polisi berusaha mencari motif dari Bruce McArthur melakukan kejahatannya itu. Dan dari laptopnya meninggalkan suatu jejak adanya indikasi jika Bruce mengindap sadomasochism. Sadomasochism adalah kesenangan menerima atau memberi tindakan kekerasan, bahkan penghinaan untuk mencari kepuasan dalam melakukan hubungan seksual. Bruce dengan kata lain, dia memiliki maniak yang berlebihan dalam melakukan fantasinya hingga menelan 8 korban jiwa. Pada tanggal 18 Januari pada tahun 2018, polisi melihat Thomas Bruce sedang mengajak masuk seorang pria. Dan polisi segera menangkap Bruce di dalam apartemennya itu, dan di sana polisi mendapat bukti baru. Jika pria yang dibawanya masuk itu hampir menjadi korbannya ke-9.
Polisi menemukan pria dalam keadaan diikat di atas ranjang. Pria itu tidak dinyatakan namanya, namun di pengadilan dia disebut sebagai John. John tidak tahu jika Brucey adalah serial killer yang haus akan mangsa. John juga berasal dari Timur Tengah yang tiba di Kanada 5 tahun yang lalu bersama dengan anak dan juga istrinya. Keluarganya tidak ada yang tahu jika John adalah gay dan dia bertemu dengan Bruce melalui aplikasi kencan. John mengatakan jika dia sudah bertemu beberapa kali dan melakukan hubungan dengan Bruce sebelumnya. Polisi dan keluarga 8 korban mencari informasi dan bukti di mana Bruce menyembunyikan jasad mereka. Polisi berusaha menelusuri semua area di mana dia tinggal dan juga di tempat kerjanya. Di sana dilakukan penggalian demi penggalian namun tidak mereka temukan. Dengan bantuan anjing pelacak mayat menunjukkan ke arah pot besar yang ada di pekarangan itu. Karena hari itu musim dingin dan semua tanaman dalam keadaan beku, maka mereka harus memanaskan pot dan ternyata di sana terdapat setidaknya 3 potongan manusia dalam 2 pot besar. Dalam kurun waktu 5 minggu, pihak otoritas menemukan semua jasad korban dan potongan-potongan itu Bruce pisahkan dan campur dengan potongan korban yang lain untuk dia buat pupuk tanaman di pekarangannya. Polisi dapat menemukan semua identitas korban melalui catatan dentis dan juga tes DNA. Pada bulan Juli tahun 2018, pihak otoritas telah mendapatkan bukti yang solid untuk membawa kasus Thomas Bruce ke meja hakim. Pada bulan Januari tahun 2019, Bruce dihadapkan dengan 8 dakwaan pembunuhan tingkat pertama yang telah memenuhi syarat. Bruce dinyatakan bersalah atas semua dakwaan itu dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Dengan pembebasan bersyarat dapat diajukan setelah 25 tahun penjara. Namun hakim meyakinkan dan menjamin kepada anggota keluarga korban juga kepada publik jika Thomas Bruce MacArthur tidak akan pernah kembali ke publik. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.